Shalom saudara, jadi barusan ya ada klarifikasi dari Pendeta Rubin Adi Abraham terkait pernyataannya yang kontroversial. Kalian bisa langsung nonton videonya ya, di mana dia mengklarifikasi pernyataan yang sudah ditanggapi oleh banyak apologet Kristen di YouTube. Nah, ketika saya menonton, saya mendapatkan satu substansi yang mungkin bisa saya ulas sedikit ya. Jadi ini adalah tanggapan saya terhadap klarifikasi dari Pendeta Rubin Adi Abraham. Di dalam pernyataan beliau itu ada beberapa hal yang perlu beliau sadari ya, terkait apa yang beliau sampaikan. Yang beliau sampaikan adalah yang pertama, bahwasannya Pendeta Rubin Adi Abraham itu dia menyarankan bahwa kita harus melihat konteks dari kutipan itu, dari cuplikan itu. Jangan hanya melihat bagian kecil itu. Ya, karena kalau katanya kita melihat hanya bagian kecil itu, tidak melihat semuanya, maka kita akan misleading atau salah paham. Tapi Pak Rubin begini ya, video pernyataan Pak Rubin tentang preman rohani itu dimuat Pak Rubin sendiri dalam potongan yang singkat itu di channel Pak Rubin. Ya, jadi orang berkomentar berdasarkan short itu, berdasarkan video singkat itu, bukan berdasarkan video panjang terus dicari kesalahannya itu, diambil sendiri, ditaruh. Enggak, Pak Rubin sendirilah yang memotong video itu dan menaruhnya menjadi kutipan, menjadi cuplikan Pak Rubin di channel Pak Rubin. Nah, orang-orang akhirnya melihat itu dan menilai berdasarkan itu. Istilahnya Pak Rubin sendiri yang membuat itu dan mengharapkan orang menonton itu kan. Jadi jangan salahkan orang ketika hanya menanggapi video itu. Kecuali video itu tidak diupload oleh Pak Rubin di channel Pak Rubin, terus orang mengambilnya dan menaruhnya, maka Pak Rubin berhak untuk mengatakan jangan hanya lihat sepotong. Masalahnya Pak Rubin sendiri yang taruh itu dengan potongan seperti itu, sehingga Pak Rubin sama sekali nggak berhak memarahi orang ketika orang berkomentar hanya berdasarkan cuplikan Pak Rubin sendiri itu. Oke? Karena saya percaya dan 1000% saya percaya, kalau Pak Rubin tidak buat cuplikan itu, tidak potong video singkat itu dari khotbah Pak Rubin yang panjang dan taruh itu di YouTube Pak Rubin ya. Kalau Pak Rubin tidak melakukan itu, saya percaya kontroversi ini nggak bakalan ada. Tapi kenapa Pak Rubin bikin cuplikan itu di channel Pak Rubin? Ini masalahnya ya. Ya begitu. Coba Pak Rubin pikir, coba renungkan kembali ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Rubin menegaskan bahwa apologet itu harus dengan hormat, dengan pertanggungjawaban yang menurut 1 Petrus, bahwasanya kita harus memberi pertanggungjawaban iman dengan hormat, dengan baik. Tapi ketika Pak Rubin pakai ayat itu, Pak Rubin secara bersamaan melanggar itu ketika mengatakan para apologet adalah preman rohani. Ya, standar ganda Pak. Jadi orang gak boleh menghina pendeta lain, tapi Pak Rubin bisa menghina orang-orang yang menurut Pak Rubin ya, itu tidak kasih, tidak santun, itu preman. Pak, standar ganda itu Pak. Gimana dong? Ya, orang akan naik darah Pak. Masa di beberapa menit awal bilang harus dengan hormat dan kasih, tapi diakhiri dengan preman rohani. Ya, aduh, itu kan itu gimana ya? Kalau Pak Rubin betul-betul mau mengimplementasikan 1 Petrus itu, Pak Rubin harusnya bilang begini, para apologet yang kasar itu mereka bukan apologet, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mungkin merasa jadi apologet, cuman sebenarnya harus banyak berlatih untuk lebih sabar, lebih santun ya, lebih rendah hati, menggunakan kata-kata yang baik. Harusnya Pak Rubin bilang begitu, bukan langsung ujuk-ujuk preman rohani. Itu menghina Pak, itu kasar Pak, itu nggak menghormati sama sekali Pak. Ya, orang-orang yang
mereka itu yang pernah mengkritisi pendeta A, B, C karena melakukan pengajaran, dan mungkin mereka ingat mereka pernah mengatakan bodoh, goblok, mengatakan salah, sesat. Terus dengar itu, terus langsung dapat kesimpulan preman rohani. Tersinggung, Pak. Tersinggung. Ya, karena Pak nggak menghormati. Begitu. Jadi ya standar ganda, Pak. Oke. Nah, kemudian soal buah pelayanan, soal jemaatnya di mana, akuntabilitas. Kalau Pak Rubin mau membenarkan seorang apologet sebagai apologet berdasarkan ukuran-ukuran itu, maka Pak Rubin menabrak pernyataan Pak Rubin tentang kerinduan untuk memberitakan Injil, kerinduan untuk berapologetika. Karena akhirnya orang berkesimpulan bahwa saya bisa berapologetika kalau saya punya track record prestasi pelayanan yang banyak, yang bagus, yang baik. Kalau enggak, ketika diserang iman saya diam aja. Karena saya kan nggak punya track record. Pak, aduh, gimana ya klarifikasi, Pak? Sorry to say, Pak, ya sorry. Saya itu lihat, wah, Pak Rubin memang baik sekali orangnya gitu. Tapi saya kira Pak Rubin juga masih perlu belajar. Karena begini, Pak, apologet itu, Pak, pemikirannya itu, wah, seringkali terlalu dalam, Pak. Saya itu seringkali berpikir, apologet ini kok punya pikiran yang sangat dalam gitu ya, yang orang Kristen awam dan para pendeta itu seringkali gak sampai kepikiran apologet bisa pikirkan, Pak. Jadi Bapak kalau ngomong itu harus hati-hati banget, Pak, terkait apologet. Karena apologet ini, Pak, aduh, orang-orang ini punya pikiran yang sangat-sangat berlipat kali dalamnya gitu. Ya. Tapi ya terima kasih untuk klarifikasi Pak Rubin. Biarlah itu menjadi juga pengajaran untuk kita, agar supaya ya mungkin lebih berlatih untuk menjadi santun, sopan. Cuman saya seringkali berpikir gini, Pak Rubin, ya, orang-orang di Indonesia itu punya karakter yang beda-beda, dan seringkali cenderung terikat cara gayanya, ya, bahasa tubuhnya, logatnya itu dengan daerahnya masing-masing. Orang Jawa itu enak, Pak. Memang ya dari sononya sudah lemah lembut mereka. Tapi kalau orang Batak ya, seringkali terdengar seperti kasar. Tapi enggak, ya. Memang begitu karakternya. Juga seperti saya Bitung, kota Bitung. Wah, kami tuh orang pesisir pantai, Pak. Dan seringkali ya, kalau saya dengar ya ceritanya kenapa orang Bitung itu kalau ngomong itu kayak kasar, kayak menodong gitu, kayak keras gitu. Karena pesisir pantai, jadi orang daerah pesisir itu anginnya kencang, tambah juga ada suara ombak. Maka dulu orang-orang akan bicara dengan suara yang keras. Nah, ini kemudian turun-temurun sampai hari ini orang-orang Bitung itu punya cara berbicara yang kayak membentak-bentak, kayak teriak-teriak. Tapi tolong janganlah menilai kami hanya dengan cara kami berbicara. Karena kami juga punya hati, Pak. Kami juga tahu mengasihi. Ya. Dan kami juga tahu, bukan hanya tahu mengasihi, kami tahu berbuah bagaimana. Kami tahu Alkitab, kami tahu perintah-perintah Yesus, kami tahu etika, Pak. Kami tahu semua itu, Pak. Cuma mungkin yang Bapak nggak tahu, kami tahu menempatkan diri, Pak. Bagaimana saat kami harus menjawab orang dari seberang, dari luar agama kami. Kami tahu bagaimana kami harus menyatakan kesalahan orang. Kami tahu bagaimana kami harus mengakui kesalahan kami. Kami tahu bagaimana kami harus bersikap di dalam kondisi A, kondisi B, dan sebagainya. Itu juga semua adalah hikmat dan karunia dari Roh Kudus ketika kami mampu berbijaksana dalam hidup kami ini. Intinya ya kita jalankan saja tugas kita masing-masing. Dan sebelum kita berkomentar tentang sesuatu, lebih baik kita jangan dulu berkomentar kalau kita belum mendalami itu sungguh-sungguh dengan baik-baiknya.
Ya, kalau saya pribadi, saya akui saya ini seorang yang uh, diskursus ya, suka bahkan mau bahkan sengaja melibatkan diri, memberi diri dalam mengkritisi ajaran-ajaran menyimpang yang beredar di media sosial. Ini adalah satu pemberian diri saya ke tempat ini karena uh, saya tahu bahwa hal ini diperlukan di era sekarang ini, karena ya selain untuk menyatakan kesalahan, ini juga akan melindungi iman jemaat dari kesalahan saudara ya. Jadi mari kita mendalami, dan saya ketika mendalami ini, ketika saya harus berseberangan dengan aliran tertentu, saya gencar menyerang. Saya bukan sembarang ngomong, saya belajar itu, Pak. Saya pelajari itu. Saya punya referensinya, saya punya rujukannya. Saya tahu datanya bagaimana. Dan itu bisa diuji kok, bisa diuji. Ya. Atau silahkan langsung diuji di video-video saya, di mana video saya, kalimat saya tentang suatu ajaran yang salah. Ketika saya menanggapi sebuah praktek atau pengajaran. Ya. Jadi saudara, saya berterima kasih untuk klarifikasi Pak Pendeta Rubin Adi Abraham, dan saya himbau juga semua apologet untuk berterima kasih juga karena sudah mengklarifikasi. Tapi meskipun itu ya mungkin ya Pak Rubin juga bisa menjadi orang yang lebih memikirkan lagi apa yang Pak Rubin sampaikan di klarifikasi itu terkait apa yang saya sampaikan tadi ya, beberapa poin tadi. Saya ingatkan ya, yang pertama tentang melihat konteks. Yang kedua tentang bagaimana kita itu harus bersikap santun, sopan, tapi Pak Rubin sendiri menjadi standar ganda dengan itu. Ya, kemudian yang ketiga tentang buah-buah itu, tentang prestasi itu. Ya, Pak Rubin akan menyangkali sebenarnya pernyataan Pak Rubin tentang bagaimana orang Kristen harus menjadi apologet ya. Tapi ketika diberikan mana buahnya, standarnya apa, ya itu kacau kemudian. Karena orang-orang akan tahu bahwa oh, jadi apologet itu berarti harus punya buah-buah jemaat atau buah-buah prestasi dulu. Ya, Pak Rubin membungkusnya dengan kata-kata buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada di Filipi kalau nggak salah. Dan buah yang Bapak Rubin sampaikan itu berkaitan dengan Matius ya, tentang lihat buahnya. Itu dua perihal buah yang berbeda, Pak. Bapak harus pelajari itu ya. Itu PR saya mungkin untuk Bapak, pelajari buah di Filipi dan buah di Matius. Yang Yesus maksudkan itu buah apa ya. Oke, sekian video saya. Tuhan memberkati. Shalom.